Siapa ketika saat di dunia sudah menjadikan akhirat, maka keindahan apa isi dunia saat itu sudah tiada karena sudah di akhiratnya. Dengan materi pada malam hari ini tentang laku yang mesti bisa sampai ke tujuan, kuncinya ada di rasa. Maksud rasa ning ati sampean aku Allah, bukan aku mah iki. Lah untuk bisa sampai ke situ maka tetep ono dikir sing ngarahno ati sampean iku gak ngaku-ngaku hambane yang ngatur, gak ngaku-ngaku hambane yang laku. Justru netepno aku Allah kang laku. Wis tak jamin jadab namanya. Tak. Yo ilmu-ilmu tentang masalah ajaran yang Rasulullah sampaikan risalahnya itu tentang tauhid. Nggak pernah geser Pak nih. Walaupun didampaki perubahan zaman tetap tidak geser. Sebab wujudnya pangeran zamane Nabi Adam sampai sekarang podo ya kuwi tok. Sang Yang Tunggal niku, Yang Maha Esa itu urusan sebutan umat manusia karena beda agama, beda kaum, beda bahasa, monggo nggak ada masalah. Sing penting piye carane, bagaimana caranya ketika saat beda-beda dohiriyah laku ini, hati jenengan itu tetap dalam kondisi ahad, otomatis iki nggak bisa keluar dari rasa. Bapak Ibu, amaliyah apapun tatkala estu betul-betul laku, khususnya laku yang tujuannya untuk wa ilaihi, menghadap marek dan bertemu sang yang urip, pun rasa aja oleh lepas. Rasa ini enggak boleh lepas. Rasa yang bagaimana? Rasa aku Allah iki ojo sampai lepas. Ya ini tauhid. Intinya tauhid itu ada di situ. Innani anallah la ilaha illa ana. Nek kalimai la ilaha illa ana, ini inti. Maka ini Kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah tentang inti wahyu itu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Muhammad, aku tidak akan pernah mengutus utusan sebelummu kecuali harus mengemban, membawa intinya tauhid, yaitu la ilaha illa ana. Niki. Kalau ada seorang yang mengatasnamakan agama Islam, mohon maaf, Islam loh, saya katakan Islam, kok melarang umatnya belajar tentang tauhid anta wa ana, berarti ini sejati ini bukan orang muslim. Loh ngaten mawon, kula bingung-bingung. Dohire memang dikatakan muslim, nanti kopian walaupun sondok lodok. Oh, kopian nek gak iso, nek gak lodok masuk saged mlebu, Pak? Mboten saged. Dohire ketinggalane ngalor ngidul, wacanane Quran, wacanane kitab, nggawa Quran. Terus batine piye? Isi di dalam hati itu apa? Adakah rasa yang sudah manjing ataukah belum? Kalau belum ya dah. Siapapun kita pasti wayasudduna an sabilillah.
pasti menghalang-halangi, menyalahkan orang-orang yang hatinya itu berjalan di atas jalan Allah yang sesungguhnya, pasti ngalang-halangi. Saya berkata seperti ini memang fakta ngalami pada diri saya. Yus tak maklumi wae, saya maklumi saja, karena kita diri manusia perlu adanya proses. Proses iman itu ingkar dulu. Ingkar itu ketutup. Proses kebuka itu asalnya ketutup. Makanya kalau mengatakan, mengartikan ayat kafaru itu orang-orang yang hatinya ketutup. Atau malam hari ini saya katakan orang-orang yang hatinya tidak ada ajaran tentang rasa. Berarti semua perilaku kita selama ini yang tidak bisa kita hitung, yang katanya baik disebut ngibadah, nggak ada dasar dalam hati, didasari pangrasa ing ngersani kang kuwasa, berarti muspro. Tahu muspro ya? Tahu muspro? Percuma, sia-sia. Itu menurut pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Jangan salah paham. Pandangan Allah itu pandangannya ning ati. Walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Allah mandang hati jenengan iku ana rasane apa ora. Sebab Gusti Allah iku layan duru ila suwarikum, laku dohir, enggak melihat laku dohiri. Kalau manusia melihatnya laku dohir. Kesimpulannya manusia memandang itu sopo wae siapapun kalau dohiri itu sesuai dengan ajaran dohir wis mesti api. Lah ngoten nggih. Mesti api. Pertanyaannya keadaan rohaniah pandangan Gusti Allah ya mesti api. Belum tentu. Belum tentu. Wonten yang namanya intan niku Pak, dibuntel telek. Ada intan dibungkus kotoran, ada. Orang yang melihat dohirnya mesti mengatakan itu tai. Bahasa Indonesianya apa? Telek Pak. Tai niku nggih, kotoran. Dia tidak tahu kalau di dalam kotoran itu ada intan. Anda akan mengatakan itu intan manakala kotorannya yang membungkus itu Anda hilangkan, baru tahu. Bapak Ibu, manfaat dan tidak suatu amaliyah, diterima dan tidaknya satu amaliyah, sampai tujuan dan tidak suatu amaliyah, sesuai dengan tujuannya, maksudnya itu tergantung dalam hati ada isinya rasa atau tidak. Hanya itu. Kalau bahasa Quran, ibadah opo wae apapun diterima atau tidak di mata Allah disebut sebagai ibadatun makbulatun, itu tergantung apakah si pelaku itu hatinya bertakwa atau enggak. Hanya itu. Ini kalau kita bicara Quran sesuai dengan tulisan. Tapi kalau kita bicara tentang tersirat, ayat-ayat yang tersirat di dalam Qur'aniyah beda. Bahasane ngene.
husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Betul-betul sebuah laku yang diterima oleh Allah itu tergantung keadaan rohaniah sampean ini, qalbin zahidin, ada rasa atau tidak. Kalau ada rasa sesuai rumus hukum sunnatullah, ketetapan, nyampe, diterima. Kuncilan bundelane di mana toh? Tajalli. Intine kalau takholli sampai kapanpun nggak akan diterima. Nandur satu tanaman jikalau tidak ada bijinya nggak akan mungkin bisa tumbuh. Istilah bahasa kacang di depan jenengan nggak akan tumbuh manakala yang kau tanam ada kulitnya. Tapi kalau yang Anda tanam itu adalah bijinya, maka pasti akan tumbuh. Ini hukum yang tidak bisa dibantah. Bantah sampai lewat mana? Segudang ilmu sampean nggak bisa bantah. Nandur kulit kacang aja pasti tidak akan bisa tumbuh. Itu nggak bisa dibantah, pasti ya seperti itu. Kalau isinya bijinya pasti tumbuh. Lah itulah kebenaran. Jadi risalah yang dibawa para nabi dan rasul yang tidak geser adalah tentang isi, bukan kulit. Kulit nanti akan berbeda bentuknya, warnanya, itu karena dampak masa, waktu, zaman. Kalau isi, kekekalan, nggak akan berubah. Bapak Ibu, untung Pak jenengan iki dikenalke tentang rasa, dikenalke tentang haqqatu qoti, dikenalke tentang masalah sejatine urip. Untung, sebab ingat, di antara beberapa anugerah dari Allah mana yang termulia? Anugerah itu ada macam dua Pak. Anugerah itu apa tuh? Pemberian Allah. Ada dua. Atau boleh dikatakan nikmatul ijad. Itu ada macam dua. Nikmatul imdad ya ada dua. Nikmatul ijad itu nikmat yang ada kaitannya dengan penciptaan Allah terhadap makhluk. Kalau imdad, nikmat kebutuhan berlangsungnya kehidupan. Nah, ini ada macam dua, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, anugerah Allah yang diberikan terhadap hambanya sesuai dengan kebutuhan jasmaniah. Weteng luwe, lapar, makan, anugerah. Jenengan di tengah-tengah keluarga butuh kebutuhan keluarga, dikasih Allah anugerah. Jenengan pingin jadi PNS, dikasih Allah anugerah. Jenengan pingin nikah, ketemu jodoh, anugerah. Wes iki anugerah yang banyak manusia lupa sumbernya ini dari Allah. Sehingga Allah mengatakan berkali-kali menegur kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, surat Ar-Rahman. Nikmat apalagi yang sudah aku berikan padamu dan kamu mendustakan kalau itu tidak dari saya. Berkali-kali Pak. Mengapa demikian? Kita sebagai hamba selalu dusta pada Allah lewat nikmat imdad Ar-Rahman iki, karena kita belum kenal ajaran Rasul.
karena kita belum kenal ajaran inti risalah yang dibawa oleh para rasul, yaitu tentang tauhid. Intinya di situ. Lah, anugerah sing nomor kalih, yang nomor 2 adalah imdadur rahim. Anugerah Allah yang bersifatkan ar-rahim. Nek miturut Quran, mana anugerah yang harus diutamakan, didahulukan sampai kali kula? Di antara 2 nikmat ini, di antara 2 anugerah. Jawabannya di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Atau jawabannya di lagu kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Lah, nomor utama adalah jiwa dulu. Mengapa harus jiwa? Ada alasan. Badan kok nomor 2? Ya ada alasan. Wabtagi lan donggole ono sira meraihlah kamu sekalian fima ing dalam opo ataka kang nganugrahake ka ing sira sapa Allah Gusti Allah. Raihlah anugerah yang Allah berikan terhadapmu. Terimalah. Mana yang dimaksud anugerah ini? Rupane yaiku darul akhirah ing urusan-urusan rohaniah. Hubungan hatimu langsung pada Allah. Lah, mana yang dimaksud hubungan langsung? Hubungan iki mesti wonten wasilai, Pak. Apa? Lewat apa wasilahmu berhubungan dengan Allah? Rasa. Kan tadi saya katakan, cahaya makrifat ini Allah akan nyalakan jikalau kau terus menerus netepi zikir rasa. Sebab di dalam rasa iku ada cahaya niki. Lho nek wis cahayane murup menyala, maka nyatalah wujude urip. Yaiku wujude Allah. Wis gak sifat, gak nama, gak zat, wujud. Akhirnya kalau sudah sampai wujud, pundi wujud dohir batine Allah? Ya sedaya alam niki. Inilah yang dimaksud para masaya dulu itu dawuh wujudi Gusti Allah iku welo-welo, jengleh. Kita nggak akan pernah tahu, Pak. Karena kita masih merasa makhluk itu wujud. Coba wujudnya makhluk sampean ilangi dalam hati sampean. Oleh ngilangi ya dengan rasa. Sehingga saat temene wujud makhluk jenengan iku lho epok-epok. Pura-pura dudu wujud sampean iku. Wong sampean kali kula iki kita itu makhluk aslinya tidak wujud. Jenengan kali kula ngaku wujud itu kan persoalannya sebab diwujudna sing wujud. Akhirnya kita merasa wujud. Rasa sing koyok ngene iki lah yang perlu dibetulkan. Makanya risalah Rasulullah tentang la ilaha illa ana itu harus disampaikan. Ya Allah, Pak, sejarah dulur-dulur sing nyampe no risalah itu ono sing dipateni, ono sing diusir, dimungsui, wis rawan ora no. Sayyidina Ali ae dimungsui kaum Khawarij. Kaum Khawarij hafal Quran, Pak. Hafal kitab yang disampaikan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi apapun yang terjadi, satu amal itu akan Allah terima sebagai makbulah, amalun makbulah jikalau netepi ati iku kelawan rasa. Jikalau dalam hati jenengan ini betul-betul ada takwa. Loh, ini intine takwa itu ati ninggalno larangan. Mana larangan nih? Ora oleh muncul rasa makhluk. Mana perintah? Netepi perintah. Selalu memunculkan aku Allah. Loh ini loh perintah.
Makanya kita banyak Pak mengeluh, kok gak dong-dong ketika aku kholwat atau bertapa meditasi belum wusul-wusul. Karena aku nih makhluk yang berkholwat itu masih nyantol. Masih nyantol di dalam hati kita. Ini persoalannya. Nah, ini harus dilepas. Iki rasa sing kurang bener. Tipu-tipu rasa iki. Nek sampean goleki rasa sing gak tipu-tipu, ya wujude Allah. Berarti wujud dunya kewabah iki wujude sapa? Wujude Allah. Wis sing dereng gaduk aja dipeksa, daripada mumet. Ngombe kopi ya sik. Mbak Yai sampean nyiapno kopi won kok ngene kae iki lho. Iku perlune kedah diombe bagi sing ndase ngelu, ngoten. Ora usah dipaksa. Nanti lah sampean akan tahu sendiri seiring berjalannya nyotone rasa yaiku urip. Sampean kok gak iso bantah. Enggak bisa bantah. Kebenaran itu sudah jenengan terima, enggak akan pernah bantah. Kados ini kuwaulo. Seperti rumus siapa yang menanam biji suatu kacang, rumus mesti cukul. Kalau kulitnya rumus tidak akan tukul atau tumbuh. Nah wis, bantah ndugi pundi dari mana? Tak bisa bantah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi wujud makhluk iki asine pura-pura. Quran kan sudah mengatakan kehidupan dunia itu adalah bagaikan panggung sandiwara. Tipu-tipu. Maksudnya tipu-tipu duduk laku jenengan lho, ngoten lho. Biar gak tipu-tipu asli. Nyatakno ning atiku agune Allah. Rasa sing bener iki wau. Wis, kalau sudah di situ dunia ini sudah tidak menjadi dunia bagi Anda, dunia inilah akhirat. Siapa ketika saat di dunia sudah menjadikan akhirat, maka keindahan apa isi dunia saat itu sudah tiada karena sudah di akhiratnya dengan. Dalannya cuma lewat rasa, Pak. Lewat imanul haq atau disebut ihsan, jalannya hanya di situ. Siapapun Anda jikalau ingin di dalam hati nur makrifat itu dinyalakan Allah, tetep ono dzikir rasa. Tetep ono. Dzikir la ilaha illa ana. La ilaha illa anta isinya itu tetep ono baru bisa di ana. Karena tauhid di dalam tahapan di dalam Quran itu mulai syariat sampai makrifat itu kan rumusnya ada la ilaha illallah, la ilaha illahua, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Selain itu enggak ada. Selain itu sudah. Niki pun lengkap pun. Makanya terus Mbah Yai ojo belajar Quran iku syariat tok. Ya kudu kok tingkatno. Kok tingkatno. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Zaman sing sudah hampir puncak niki, peradaban manusia itu secara syar'i tidak bisa disamakan zaman Rasulullah dulu. Gak bisa. Karena kegerus oleh masa Rasulullah dulu kemana-mana kendaraannya onta, kuda, keledai. Seiring berjalannya masa digerus niki sampai pada akhirnya sekarang. Nanti kendaraan kita juga digerus. Sekarang mulai ada mobil listrik. Dulu kita pakai bahan bakar. Masa digerus? Nanti ada mobil atau kendaraan tidak hanya bisa berjalan di darat tapi bisa terbang.
Sekarang ada tanda-tanda orang dibawa drone, gandolan drone itu loh. Nah, ngemes saya sekarang ada drone berapa hektar itu, sampai cepet. Nanti ke Semarang wis gak pakai mobil, pakai drone, gitu. Wis bebas hambatan pun, prei macet udah. Sewaktu-waktu Mbah Yai ngestokake ngaji, wis langsung drone liwat. Mbuh kesasar apa gak karo drone kecantol. Pasti nanti akan seperti itu, Pak. Boleh tentang masalah syariat kita beda-beda, boleh tentang cara untuk menyembah Tuhan yang esa beda-beda sesuai agamanya masing-masing. Tapi satu yang tidak bisa digerus, rasa. Ini nggak bisa. Mulai zaman Nabi siapapun, Rasul siapapun sampai detik ini sama. Tauhid podo. Hanya menyembah terhadap hidup Sang Yang Esa. Ini wajah tu wajia. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulan materi pada malam hari ini tentang laku yang mesti bisa sampai ke tujuan, kuncinya ada di rasa. Maksud rasa ning ati sampen aku Allah, bukan aku mah iki. Lah untuk bisa sampai ke situ maka tetep pono dikir sing ngarahno ati sampen iku gak ngaku-ngaku hambane yang ngatur, gak ngaku-ngaku hambane yang laku. Justru netepno aku Allah kang laku. Wis tak jamin jadab sampean. Tak jamin gendeng ati sampean. Nah Gusti Allah wis wajib niku wis. Urusan akal engko dijadabno pisan apa enggak wis ora usah dipikir. Dene dijadabno wis dipenteng. Sampeyan kok dipenteng Mbah Yai nek sampak jadab sak doire. Dipenteng. Gawe gegere umat jare. Mbok peke tambah langsung didukung. Pun Bapak Ibu wis apa jari Gusti Allah niku. Sing penting netepi rasa sak lebete roh sebab muncule nur makrifat iku krana mencorongi yang namanya rasa. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab, Pak. Di menawi andaikan masuk 2025 ngaji saya enggak lama-lama nggih, mohon dimaklumi karena memang kondisional ngoten. Saya mengejar target iki. Target sebelum Ramadan iki kitab awal harus selesai. Iki alhamdulillah sampun 90%. Masih menunggu verifikasi Menkumham tentang hak cipta. Habis itu nanti langsung sebelum Ramadan itu bisa diterima oleh dulur-dulur syariat, dulur-dulur thariqah. Niku mengki saged nrimo. Tapi nek kita akhir mboten saged diterima dulur-dulur syariat thariqah, dereng saged. Hanya bisa dulur-dulur yang rasane sudah ketata baru bisa. Masalah iki bukan kauniyah, bukan Qur'aniyah, tapi tersirat bahasa sering kita dengarkan Al-Qur'anul Qadim. Jadi saya tidak akan memberikan sepeda motor pada anakku yang masih berumur 2 atau 3 tahun. Nanti justru bahaya. Akan kuberikan terhadap anak-anakku yang sudah dewasa. Laksana seperti itu. Monggo menawi ene sing ditakokake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yai Nuri saking Jatirjo Solo. Alhamdulillah Gus, Sirul Asrul sampun berjalan.
ing mriku wonten dalam perjalanan kula ditemokake begitu kangen kalih Gusti Allah. Ing mriku kula berjalannya waktu wonten enten manah niku blong kosong mboten begitu nikmat. Laku kula niku sampun leres napa dereng ingkang kula tangletaken pripun carane panggih rasa malih niku ingkang kados niku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kami sudah netepi dzikir pangrasa, beberapa pengalaman dalam ritual jenengan yang sudah diceritakan tadi, pertanyaannya sudah benar atau belum? Jikalau itu benar, bagaimana caranya itu akan datang lagi? Tadi sudah saya katakan, rasa ini akan benar manakala di dalam hati jenengan rasane Allah, aku Allahnya. Otomatis itu ada beberapa proses. Proses pertama, jenengan punya rasa bahwasanya Anda bisanya gerak itu sebab digerakkan oleh Allah. Ini prosesnya. Ada keterlibatan Allah terhadap diri jenengan. Asalnya nggak ada. Rasa sing muncul dalam hati jenengan iki nggak ada keterlibatan Allah. Justru kita makhluk yang melakukan saja. Ini kan golongan ampak, golongan orang umum seperti ini. Golongan di mana di dalam hati itu banyak rasa, banyak iman yang belontang-belontang, mau macam-macam. Rukunnya ada 5. Pertama, amantu billah wa malaikah. Hati makhluk kabeh. Nama Allah itu makhluk, malaikat makhluk. Nggak bisa kita itu bisa tembus terhadap urip karena nggak ada rasa yang benar masuk di situ. Kita ngalami semuanya ini prosesnya. Lah setelah tinggalkan takholi, ini namanya takholi, menuju takhali, proses penghilangkan rasa kalau kita yang bisa melakukan. Akhirnya kita dihadapkan rasa di mana kita bisa bergerak, kita bisa melihat, mendengar dan lain sebagainya, dikarenakan melibatkan Allahnya. Akhirnya rumusnya kita bisa mendengar karena didengarkan Allah, kita bisa melihat karena dilihatkan Allah, kita bergerak karena digerakkan oleh Allah. Tadi keterlibatan Allah ada di situ. Cuman rasa yang seperti ini belum murni. Lah, untuk selanjutnya untuk bisa mencapai rasa yang murni dalam hati sampan, sudah tidak merasa makhluknya yang bergerak, berarti gerakku Allah. Umpama diterjemahkan ya, tadi kari ingsun Allah, ingsun urip, begitu. Ini murni sudah. Ada dalil, ada hujah, banyak Quran yang menyatakan bahwasanya Allah tidak butuh bantuan terhadap siapapun dan apapun olehnya. Allah melakukan semua kekuasaan di dunia ini. Malaikat njabut nyawa ora butuh Gusti Allah bantuan, dijabut dhewe. Lah niku kok ada muncul malaikat Isra? Niku lak pandangan syariat. Sehingga Israel sebagai rasul utusannya Allah untuk menjalankan tugas. Tapi coba sampean terobos jerone malaikat itu sopo asline. Nah gitulah. Ini golongan yang rasanya itu sudah murni, baru akan bisa. Inilah yang dimaksud Allah mayyasha, hamba yang dikehendaki. Berarti untuk mencapai di situ hanyalah hamba yang Allah kehendaki. Siapa hamba yang Allah kehendaki? Itulah hamba yang selalu netepi zikir rasa di dalam diri sampean.
Jikalau pada saat itu keakuan jenengan sebagai makhluk itu sudah tiada, maka kemurnian rasa sudah benar. Terus bagaimana untuk memunculkan? Gampang nek wis ana kudu. Sing wangel itu kan belum ada di situ, masih giring, masih memproses. Kalau sudah aku Allah betul-betul muncul di dalam hati jenengan, segala tumindak aktivitas apapun mesti jenengan akan mendapatkan rasa yang jenengan maksud tadi. Ingat, syarat cuman luru untuk merasakan hal yang seperti itu. Pertama, terus meneruslah kau fal ya'mal amalan sholihan, ya dah, gak ngaku-ngaku makhluki wujud. Nomor loro, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan pernah di dalam hatimu itu ada selain ingsun Allah. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Dalam hatimu jangan ada selain aku. Ini caranya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang iman, setelah kita mendapatkan pengetahuan ini, ilmu pengetahuan tentang tauhid, kemudian sudah berlaku fal amalan sholihah, ternyata bisa ditarik kesimpulan bahwa iman yang sempurna tidak hanya tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan, atau amalan bil arkan, harus mampu sampai makom ruqyatullah, artinya menyaksikan Allah. Jadi ibadah yang tidak menyaksikan Allah adalah ibadah sia-sia dan hampa. Nanti ini mohon dijabarkan lagi. Kemudian terkait dengan kasaf, ada makalah mampu memandang Allah sebelum kejadian, pada saat kejadian, yang meliputi kejadian tersebut, dan sesudah kejadian. Ini kalau apakah bisa dikatakan kasaf? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak, semua itu ada prosesnya ya. Tidak ujuk-ujuk langsung bisa pada titik yang dimaksud. Dalam istilah akal, Bapak Ibu ingin makan itu aja ada prosesnya. Kita nanam padi, prosesnya nanti kalau sudah berbuah kita panen, tunai apa diunduh ya Pak, dipanen, bahasa Indonesia ini panen ngoten ya, menuai. Gak cukup di situ, proses diseleb, proses dibususi, terus kita masak. Tidak ubahnya kita untuk sampai pada puncak ma'rifat juga begitu. Ada prosesnya itu. Nggak cukup kita itu secara lesan ngucap, berikrar secara bilisan. Artinya kita nggak cukup Pak, ning syariat ditok nggak cukup, amin. Jangan, harus amin terus no. Kita gak cukup untuk hanya beriman aja, nggak cukup, harus kita buktikan supaya wujud nyatane rasa iku betul-betul terjadi yang dimaksud iksan makom makrifat. Wajib jenengan kalih kula niki topo broto atau uzlah. Sandingane uzlah tidak ada lagi netepi zikir, hanya itu. Makanya mengapa harus ada ilmu, mengapa harus ada laku, mengapa laku itu harus terus menerus, dikron kathiron, mengapa harus bon sampai tinggalin yang surat Al-Ahzab ayat 21. Ini yang diteladankan Rasulullah. Pertama, di dalam hati ada satu keinginan untuk bertemu Allah. Hati yang ada keinginan bertemu Allah rindu dikarenakan jenengan iku sudah netepi ilmu, sudah mendapatkan hidayah ilmu,
Yang ilmu itu untuk nyandingin jenengan amal yang baik, laku yang benar. Ngaji ku penting, tolab iku penting sebagai dasar awal untuk sebuah kepahaman dalam rangka ibadah yang benar, laku yang benar. Setelah itu kita dapatkan, maka pasti dalam hati sampean akan muncul rasa rindu, keinginan berjumpa Allah. Yang disebut uswatun hasanah itu liman kana yarjullaha, ada keinginan untuk bertemu Allah. Di mana? Wal yaumal akhirah, di alam akhirat ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Rasul. Dunia ini adalah sebetulnya adalah tanduran akhirat. Lah iki sing wis ketok akhirate baru bisa. Kalau enggak tahu ya enggak bisa. Sedangkan alam akhirat itu alam kahanani Allah, hanya orang-orang yang sudah netepi Rasulullah yang akan tahu. Selain itu enggak ada keinginan orang itu ingin berjumpa Allah, enggak ada, Pak. Karena rumus di dalam syariat itu berjumpa pada Allah setelah kematian. Pahamannya mati syariat ini. Mendem gadung aku nek arani. Tahu mendem gadung men? Dan keadaan ini siapapun kita pernah ngalami. Nggak paham tentang ayat wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, nggak paham ini tentang alam barzah itu apa, nggak paham. Padahal alam barzah sudah di dunia ini. Lah itu hati sampean dikubur dengan isin dunya, itu barzah sudah. Kapan lepasnya, keluarnya? Ya kalau dihancurkan dunianya dalam hati. Jadi itu Pak ya, golongan-golongan yang Allah kehendaki, golongan-golongan yang mengikuti teladannya Rasulullah tadi untuk mencapai makom yang tertentu, makom tujuan akhir yaitu ma'rifatullah, harus seperti itu. Kalau sudah masuk di dalam alam akhirat, modal kita wa dzakarallaha katsiran. Loh, kamu jangan sampai mbaeno dengan zikir. Zikir yang dimaksud adalah kesadaran kalau ini bukan wujud jenengan, bukan wujud makhluk. Artinya sadarlah segala hal apa perilaku itu perilakunya Allah, bukan perilakunya makhluk. Ini kalau makhluknya wis gak ono baru sadar. Yes. Yang kedua, memandang Allah sebelum, sedang, sesudah. Ini hanya golongan musyahadatul baqa, Pak. Yang Allah kehendaki akan terjadi seperti ini. Dan untuk sampai di makom itu sangatlah mudah bagi siapapun manakala dikehendaki Allah. Nah, enteng tahu jawabannya? Enteng. Lah mana golongan yang maksud Allah kehendaki? Tolong dibuka dalam surah Al-Insan terkait mencapai ma'rifatullah. Niki langsung Rasulullah mukhatabnya itu, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawila. 25-26. Pagi, siang, sore, malam jenengan iku khusus hati iku nyibukno komunikasi langsung pada Allah lewat dzikir yang dimaksud rasa iku, senajano walaupun jasad sampean kali kula niki berinteraksi dengan urusan selain Allah. Mboten angel lah. Durung-durung kok dinyang mboten angel. Wis lakenono ae. Lakonono ngoten lho. Jenengan akan tahu jawabannya sendiri. Angel buat siapa, mudah buat siapa.
nggak ada jauh berbeda dengan orang yang kesini tuh Pak, di Padepokan ini. Buat siapa yang susah sulit untuk sampai di sini, bagi jenengan kan mudah toh Pak, Jogja, Jujuk saja, karena sudah terbiasa ke sini. Kalau nggak pernah ke sini, alamatnya nggak tahu, terus saya suruh kamu harus ke Pondok Notoroso utawa Padepokan Notoroso Semarang, Mbah Yainya Mbah Yai Fatoni. Nah, sampean sapa ya Mbah Fatoni? Ora tahu cethuk, krungu swara namine ya wis gelek. Tapi yang mana orangnya? Kira-kira gak bingung nggak Pak? Dimodali ya tidak, jalannya kamu harus ke sana, di sana alamatnya ini, rumahnya. Bingung Pak. Sampeyan kenali Allah jeneng tok. Bingung bin bingun, alias ngeluh, ora iso tembus. Mboten saged. Untuk bisa sampai ke situ mudah, ada prosesnya Pak. Sebelum ati sudah tahu yen kabeh Gusti Allah, sedang juga begitu, sesudah ya begitu. Ini tak ubahnya dengan ayat yang mengatakan baik kamu keadaan terjaga maupun keadaan tertidur, hatimu tetap zikir. Niki kan sudah di tingkatan musyahadatul baqa. Untuk bisa sampai di situ lewatilah fana dan kamil, musyahadatul fana dan musyahadatul kamil. Fana sampai kali kula mungkin kalau kejadian sudah 1 minggu baru ingat, muncul tajalli Allah, oh aku Allah sing agawe mang. Ini kan kuncinya untuk bisa menaikkan mutu rasa sampean kan harus netepi dzikir. Hanya dzikir kuncinya itu. Akhirnya semakin lama dzikir itu terus sampean tetepi, maka Allah mindah sampean di makom berikutnya adalah musyahadatul kamil. Berarti sebelum terjadi belum ingat, sebelum sedang terjadi kadang juga tidak ingat. Malah ingatnya itu ketika saat jenengan ini barusan terjadi eling, iya. Iki ningkat, maka sedang terjadi akan ingat. Ningkat terus, bahkan sebelum terjadi akan ingat. Maksudnya ingat iku sadar. Ning ati sampean iku mencorong aku Allah. Ngoten. Aku urip. Iki umpami ditulis lho Pak ya. Umpama diucapkan gitu, umpama diucapkan itu dengan bahasa biar mudah dipaham seperti itu. Quran kan wis ngomong innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah lidzikri. Ya aku iki Allah. Oleh sebab itu sembahan aku tetepno aku. Ngoten lho niki. Nek sembahan aku kan mlayune kepada orang lain. Sing durung tutuk ana kono kongkon nyembah, kongkon sampai pada aku. Wa aqimis shalah lidzikri. Ketika kau sholat lidzikri semata-mata untuk ingat aku. Artinya Pak, segala aktivitas iki piye munculno aku, sadaro yen kabeh sing agawe iku aku. Teng mriku lak aku kuwabeh. Nah, saya ulang untuk mencapai pada makom yang puncak di sini kuncinya tetap netepi terus menerus tentang masalah dzikir. Faqad istamsaka bil urwatil